Viral, keputusan mengejutkan Bawaslu dan KPU. Kompak, baca pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo muncul di televisi saat adzan maghrib tiba. Tidak ada pelanggaran dan bukan politik identitas. Namun beda sikap Bawaslu saat Anies Baswedan hadir untuk sholat Jumat di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Bahkan pihak Bawaslu mengirim SMS blast untuk memberi himbauan. Bawaslu, kenapa? Akankah pemilu Pilpres 2024 berjalan jujur? Hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Baru-baru ini mengejutkan. Keputusan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI disorot usai menilai tayangan adzan maghrib yang memunculkan gambar baca pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo bukan pelanggaran dan bukan politik identitas. Sontak sikap itu dibandingkan dengan sikap Bawaslu terhadap baca pres lain, yaitu Anies Baswedan saat datang ke Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya untuk sholat Jumat langsung dikirimi SMS blast. SMS blast itu berbunyi, Surat Bawaslu Jatim 123-PM 00.02 K JI 38-03 tanggal 13 Maret 2023 melarang Masjid Al-Akbar untuk politik Anies Baswedan yang melanggar aturan pemilu. Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Baja menilai tayangan adzan yang menampilkan bakal calon presiden atau baca pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo di salah satu stasiun TV swasta di Indonesia bukanlah kampanye. Menurut Baja, iklan tersebut bisa dikatakan kampanye apabila ada peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu. Lalu, ada pernyataan untuk meyakinkan publik. Sedangkan hingga saat ini, waktu pendaftaran Capres-Cawapres belum dibuka. Peserta pemilu tidak. Kemudian untuk meyakinkannya di mana? Eksplisit kan seharusnya, ujar Baja dalam keterangannya Selasa 12 September 2023. Tidak jauh berbeda dengan sikap Bawaslu. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia menjelaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar dalam tayangan adzan maghrib di stasiun televisi swasta dengan pameran bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Video adzan maghrib yang menampilkan gambar Ganjar itu memicu reaksi masyarakat luas dengan tudingan bahwa kemunculan Ganjar Pranowo adalah tindakan politik identitas. Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Idham Holik, yang ditemui seusai menghadiri kegiatan internalisasi peraturan tentang kampanye dan dana kampanye untuk 14 KPU provinsi beserta kabupaten kota di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin 11 September malam mengatakan hal tersebut boleh-boleh saja sebab saat ini belum memasuki tahapan pemilu. Belum ada peserta pemilu presiden dan wakil presiden karena masa pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden belum dibuka. Saat ini juga belum memasuki masa kampanye. Masa kampanye untuk pemilu serentak tahun 2024 baru akan dimulai pada tanggal 28 November, tutur Idham. Lantas penilaian Bawaslu yang mengatakan dalam tayangan televisi itu tidak ada pelanggaran kampanye. Pendukung Anies pun membandingkan dengan sikap Bawaslu saat Anies datang ke Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Anies Safari tidak pakai uang rakyat dan fasilitas negara, disurati Bawaslu. Ganjar jadi artis azan, politisasi agama, tidak melanggar aturan pemilu. Bawaslu masuk angin.
kata Eko Widodo di akun X-nya, sembari memposting foto SMS blast Bawaslu kepada Anies Baswedan saat sholat Jumat di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dan screenshot hasil penilaian Bawaslu terkait Ganjar. Sebagaimana dikutip dari kompas.com 18 Maret 2023, Bawaslu mengakui mengirim SMS blast melarang Anies menjadikan Masjid Al-Akbar tempat berpolitik saat Anies dan rombongan hadir ke Masjid Al-Akbar untuk melakukan sholat Jumat. Anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI, Loli Suhenti, menjelaskan pesan singkat kepada warga atau SMS blast yang melarang Anies Baswedan menjadikan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur sebagai tempat politik. Dia mengakui SMS blast itu dikirim oleh jajaran Bawaslu di Jawa Timur. Ia mengatakan SMS blast tersebut berbentuk himbauan karena hingga saat ini belum ada peserta pemilu presiden maupun legislatif yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, termasuk Anies Baswedan yang digadang sebagai bakal calon presiden koalisi perubahan. Kemarin SMS blast itu upaya pencegahan yang dilakukan teman-teman Bawaslu Jawa Timur, ucap Loli saat ditemui di acara Bincang Bawaslu dengan partai politik tahun 2024 di Art Hotel, Jakarta, Sabtu 18 Maret 2023. Loli berharap upaya pencegahan tersebut bisa berdampak pada orang-orang yang akan mencalonkan diri, namun lebih dulu berkampanye sebelum waktunya. Ia juga menegaskan, SMS tersebut tidak hanya ditujukan kepada Anies Baswedan tetapi juga kepada bakal calon presiden yang lain. SMS itu tidak hanya ditujukan kepada Anies, tetapi sesungguhnya kepada seluruh teman-teman yang dalam konteks ini kemudian mulai aktif menyuarakan soal apa mempublikasikan diri, imbuh dia. Jika imbauan tersebut tidak dihiraukan, Loli mengatakan kemungkinan ada penindakan yang didasari syarat formil yang terpenuhi. Formilnya terpenuhi atau tidak? Materialnya terpenuhi atau tidak? Nah, itu kita menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran, kata dia. Sementara tanggapan dari Partai Nasdem pengusung Anies Baswedan mengenai SMS blast yang dikirim oleh pihak Bawaslu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengatakan partainya menyesalkan langkah Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Surabaya yang mengirimkan pesan blast alias broadcast kepada warga ihwal larangan menggunakan Masjid Al-Akbar untuk kegiatan politik.